Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menjadi seorang imam. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam, yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan yang terakhir, sunnah bagi imam menyaringkan suara. Disebutkan juga bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, berakal, yang ketiga, balik atau mumayyiz, yang keempat, laki-laki, yang kelima, suci dari hadas, yang keenam, bagus bacaan dan rukunya, yang ketujuh, bukan makmum atau disepakati 3 mahjab. Yang kedelapan, selamat, sehat, tidak sakit, atau tidak ujur. Dan yang terakhir, kesembilan, lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan keterampilan mengenai menjadi seorang makmum. Hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Yang ketujuh, susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Dan berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan makmum masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rokaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keterampilan sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakan dalam waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir. Cara pertama, jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya sebagai berikut. Di sini ada sholat zuhur dan asar. Yang pertama, di situ kita melakukan niat melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Dengan niat seperti ini. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mujmu'an bil asri ham at-taqdim. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jama'a taqdim lillahi ta'ala. Berikutnya di sini ada cara sholat jamak takhir. Pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakannya maupun bacaannya. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir atau sholat zuhur dan asar.
Niatnya seperti ini. Usolli fardo asri arba'a raka'atin mujmu'an bizuhri hama'a takhir lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Usolli fardo zuhri arba'a raka'atin mujmu'an bil asri hama'a takhir lillahi ta'ala. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilakukan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasor adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasor. Contoh lafaz niat sholat qashar. Usolli fardo asri rakaataini qasra lillahi ta'ala. Sementara itu, ulama berpendapat bahwa untuk para musyafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Prakteknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikosorkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikosor, karena sholat jamak dan kosor itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya. Tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lafaz dan niat sholat qashar jamak takdim, yaitu usolli fardo zuhri rakaataini mujmu'an bil asri jama'at taqdimin qasron lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Usolli fardo asri rakaataini mujmu'an bizuhri hama'a taqdimin qasron lillahi ta'ala. Dan berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan yang disebabkan atau mendengar ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilakukan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud dengan bacaan sajada wajhiya lillazi halaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sama'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Terus yang keempat memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Berikutnya di sini ada sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa, seperti yang pertama ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, yang kedua kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa, yang ketiga karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan, yang keempat apabila kurang rakaat dan lupa. Berikut cara melaksanakannya. Sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca bacaan sujud sahwi sebagai berikut sebanyak 3 kali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah.
Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat. Caranya dengan yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, atau bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud, sholat dan sebagainya. Yang ketiga menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmu sholihah. Ada juga syarat sujud syukur. Yang pertama di sini berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat seperti sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang keempat takbiratul ihram. Yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai. Yang keenam dengan sekali sujud saja. Yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud. Yang kedelapan memberi salam. Syarat syukurnya 1. Mengakui nikmat itu dengan hati. Yang kedua mengucapkan secara lisan Alhamdulillah. Yang ketiga gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Berikut penjelasan saya mengenai kemampuan menjadi imam, menjadi makmum masbuk, keterampilan sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar, sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur.